Wabarakatuh. Saya Rizky Prayuda dengan NIM 22842-148 dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Mesin, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kurang lebih 12 menit ke depan saya akan mempresentasikan tentang rancangan membuat ulir luar dan dalam. Ulir adalah istilah beberapa alur yang melilit di suatu batang poros maupun di suatu lubang panjang yang memiliki ukuran tertentu. Alat yang kecil ini mempunyai berbagai bagian yang penting. Adapun fungsi dari alat ini adalah mengikat satu bagian sehingga terhubung dengan bagian lainnya. Contoh dari penggunaan alat ini adalah mur serta baut yang selalu berpasangan. Ini pun contoh gambar ulir luar dan ulir dalam. Di sini ada ulir dalam yang gambar yang diarsir adalah gambar yang akan potong. Adapun work preparation merupakan pembelajaran praktik permesinan yang menggunakan job produksi sebagai acuan dalam mengerjakan benda kerja. Yang pertama ada langkah-langkah pengerjaan. Yang pertama, siapkan snei dan benda kerja. Jenis bahannya yaitu besi, dimensinya yaitu kurang lebih 20 mm. Keselamatan kerja yang dipakai, sarung tangan dan sepatu safety. Estimasi waktunya kurang lebih 1 menit. Yang kedua, jepit benda kerja yang akan dibuat ulir di ragum. Keselamatan kerjanya yang dipakai sarung tangan dan sepatu safety kurang lebih estimasinya sekitar 1 menit. Selanjutnya, pasangkan disk ke stang snei, kemudian dikencangkan, lalu pasangkan snei ke benda kerja. Keselamatan kerja yang dipakai menggunakan sarung tangan untuk melindungi tangan agar tidak terluka dan menggunakan kacamata safety untuk melindungi mata. Estimasi yang diperlukan kurang lebih 2 menit. Selanjutnya, lumasi snei dengan pelumas, lalu tempatkan snei pada ujung benda kerja, putar snei searah dengan jarum jam. Dengan ada jarum jam. Bahannya yaitu oli. Keselamatan kerjanya yaitu sepatu safety dan sarung tangan. Pengerjaan waktunya 5-10 menit. Yang kelima yaitu proses finishing, pemeriksaan kembali hasil penguliran dari ukuran yang diinginkan dan tingkat kualitas dari ulir tersebut. Diameternya yaitu 20 mm kurang lebih. Keselamatan kerjanya yang dipakai sepatu safety, sarung tangan, dan estimasi waktunya sekitar 3 menit. Selanjutnya, siapkan alat dan bahan seperti tape dan ban kerja. Bahannya yaitu besi, diameternya yaitu 20 mm. Keselamatan kerjanya yaitu sarung tangan dan sepatu safety, estimasi waktunya kurang lebih 2 menit. Selanjutnya, ada pengeboran benda kerja yang akan dibuat ulir, lalu pasangkan tape pada batang. Diameternya kurang lebih 20 mm. Keselamatan kerjanya yang dipakai sarung tangan dan sepatu safety. Estimasi waktu pengerjaannya yaitu kurang lebih 3 menit. Selanjutnya, posisikan ujung tape pada lubang. Tekan tape ke dalam lubang sambil diputar hingga penyayatan terjadi. Jaga selalu karatan pemegang tape hingga sayatan awal terbentuk cukup dalam. Lakukan pemutaran tape setengah putaran dan putar balik 1/4 putaran hingga kedalaman ulir yang diinginkan tercapai. Jika ingin membuat ulir kanan, putar tape searah jarum jam. Cek hasil penguliran lubang dengan baut. Bahan yang digunakan yaitu besi, diameternya 20 mm. Keselamatan kerjanya kurang
Keselamatan yang dipakai, keselamatan kerja yang dipakai yaitu sarung tangan dan sepatu safety. Estimasi kerjanya kurang lebih 7 menit. Oke, lanjut. Adapun alat dan bahan. Alat yang digunakan yang pertama ada di atau snake. Alat yang digunakan untuk membuat ulir luar pada sepotong besi bulat atau untuk memperbaiki ulir yang sudah rusak. Tape dan snake termasuk ke dalam peralatan kerja bangku, yakni peralatan yang digunakan di atas meja. Selanjutnya ada hand tape. Hand tape yaitu alat pembuat ulir di lubang, baik membuat baru atau memperbaiki drat rusak. Kemudian ada penggaris. Penggaris adalah sebuah alat pengukur dan alat bantu gambar untuk menggambar garis lurus. Terdapat berbagai macam penggaris dari mulai yang lurus sampai yang berbentuk segitiga. Penggaris dapat terbuat dari plastik, logam, berbentuk pita, dan sebagainya. Selanjutnya ada jangka sorong. Jangka sorong adalah alat yang digunakan untuk mengukur ukuran suatu benda. Banyak jenis kaliper yang memungkinkan pembacaan pengukuran pada skala yang ditentukan dial atau tampilan digital. Kurang lebih kalau jangka sorong tuh mempunyai kecepatan 0,5 mili. Selanjutnya ada ragum, suatu alat penjepit untuk menjepit benda kerja yang akan dikikir, dipahat, digergaji, ditap, disney, dan lain-lain. Dengan memutar tangkai ragum, maka mulut ragum akan menjepit atau membuka atau melepas benda kerja yang sedang dikerjakan. Selanjutnya ada bor. Bor adalah alat yang digunakan untuk melubangi. Adapun bahannya yaitu mur, baut, dan pelumas. Mur adalah suatu pengikat yang memiliki lubang berulir. Mur hampir selalu digunakan bersama dengan baut pasangannya agar dapat mengikat suku benda tertentu secara bersama-sama. Kemudian ada baut. Baut adalah suatu batang atau tabung atau berbentuk tabung yang membentuk alur helix, yang membentuk alur tangga spiral di bagian permukaan, membentuk tangga spiral. Kemudian ada pelumas. Pelumas biasanya terbuat dari zat kimia yang umumnya cairan yang diberikan di antara dua benda bergerak untuk mengurangi gaya gesek. Zat ini merupakan fraksi hasil destilasi minyak bumi yang memiliki suhu kurang lebih 105 sampai 135 derajat Celcius. Pelumas pun berfungsi sebagai lapisan pelindung yang memisahkan dua permukaan yang berhubungan. Selanjutnya ada kesehatan dan keselamatan kerja. Yang pertama ada wear pack. Wear pack merupakan salah satu alat pelindung diri. Pakaian kerja tersebut wajib saat bekerja, saat melakukan pekerjaan untuk melindungi badan dari bahaya yang timbul. Yang kedua, masker. Masker berfungsi untuk melindungi hidung dan menyaring udara yang dihirup saat bekerja, agar tidak ada partikel-partikel yang dihirup saat masuk ke mulut dan ke hidung. Selanjutnya ada sepatu safety. Sepatu safety merupakan salah satu APD juga yang wajib untuk melindungi kaki dari partikel-partikel bahaya, partikel bahaya dari tempat bekerja tersebut. Selanjutnya ada sarung tangan. Sarung tangan kerja atau sering juga disebut sarung tangan pelindung, safety gloves, merupakan salah satu alat pelindung diri wajib juga untuk melindungi area tangan
sampai ke jari-jari agar tidak terkena partikel-partikel bahaya saat bekerja. Selanjutnya ada parameter yang digunakan, yaitu ada jangka sorong. Jangka sorong digunakan untuk mengukur panjang dan lebar secara detail benda kerja, baik sebelum bekerja dan setelah kerja ulir benda. Selanjutnya ada Mr. Baja. Mr. Baja digunakan untuk mengukur panjang dan lebar, tetapi umumnya untuk mengukur kerataan pada permukaan. Selanjutnya ada kesalahan pada saat mengulir. Posisi yang pertama ada kesalahan posisi alat potong lebih tinggi atau lebih rendah. Idealnya alat potong tepat berada di tengah-tengah bagian cup. Posisi terlalu miring mengakibatkan benda nggak terpahat dengan sempurna. Peletakan ini dapat mempengaruhi proses pemahatan atau cutting. Kesalahan ini sering disadari oleh pemula maupun yang berpengalaman. Ujung pahat yang terlalu panas dapat merusak benda kerja pada saat pemahatan. Cara sederhananya adalah dengan memberi putaran perlahan agar cup gak berputar terlalu cepat, serta meningkatkan kecepatan putar secara tertahap. Yang kedua ada posisi carriage gak dapat bergerak. Fungsinya adalah membawa, mengatur, dan menggerakkan posisi alat pahat. Benda ini dapat bergerak secara otomatis maupun manual. Hal ini jadi masalah ketika carriage diam di tempat. Untuk dapat menggerakkan dengan benar perlu tahu tentang power feed dengan besar supaya bisa bergerak. Caranya dengan mengetahui cara pengoperasian pada kecepatan berbeda serta menguji pada kondisi cup tanpa benda kerja. Yang ketiga, tail stroke longgar berfungsi untuk mencari titik pusat atau center pada benda kerja yang hendak dibubut supaya nggak bengkok. Kegunaan lainnya bisa digunakan juga untuk proses pengeboran. Posisi benda ini berada di kanan, kalau nggak salah di kanan mesin bubut. Komponen ini jarang dipandang, tetapi bukan berarti dapat dipandang sebelah mata. Apabila abai, dapat menyebabkan logam nggak sempurna dalam proses pengerjaan. Yang keempat, membuat ulir dengan RPM tinggi. Sangat gak disarankan membuat ulir dengan RPM tinggi karena susah untuk dikendalikan. Yang ada ukuran ulir nggak sesuai dengan ketentuan. Adapun cara agar meminimalisirnya, pembuatan ulir dengan menguji perbedaan pemahatan dan kecepatan putaran. Efek sampingnya adalah meningkatkan kemampuan pengoperasian mesin bubut. Solusinya yaitu yang pertama, membenarkan posisi ragum dan pemotong, memastikan benda sudah terjepit pada ragum menggunakan alat. Ketiga, memberi pelumas pada benda kerja. Ya, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.